الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, dan ini merupakan kewajiban kita setiap kaum muslimin. Jadi jangan pernah kita lelah untuk menuntut ilmu. Insyaallah yang kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana cara membangun istana di surga. Bahwasanya kita harus beriman dengan yaumul akhir, atau di antara rukun iman kita yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus beriman bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini, dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka tidak beriman dengan al-yaumul akhir atau dengan hari kiamat. Oleh karena itu mereka memaksimalkan semaksimal mungkin untuk mengejar dunia. Berbeda dengan kita tidak terlalu memaksimalkan untuk mengejar dunia, namun kita mengejar akhirat agar Allah Subhanahu wa taala berikan keridhoannya kepada kita, dan dengan itu kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita ingin untuk membangun rumah sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Kita mempersiapkan materialnya dengan sangat luar biasa. Kita pergi ke toko A, toko B, toko C untuk mencari material yang paling baik. Dan itu di dunia. Kita dari semennya, dari batanya, dari interiornya, eksteriornya, semua kita berusaha untuk sebaik mungkin dalam membangun rumah. Bagaimana kalau kita di akhirat nanti dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar rumah, namun lebih baik dari rumah, yaitu istana, yang mana di dunia pun sepertinya mustahil kita untuk membangun istana, karena kita mampunya hanya untuk membangun rumah saja. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah amalan-amalan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa bangunkan istana kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui jamaah sekalian, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan untuk hari akhir atau untuk hari kiamat. Dikatakan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu menghisab dirinya, orang yang selalu memperhitungkan apa yang dia lakukan. Selalu dia menghitung-hitung apakah ini amalan baik untuk saya atau tidak. Kalau baik saya lakukan, kalau tidak saya tinggalkan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu berjuang dan berbuat untuk kehidupan setelah kehidupan ini atau setelah kematian. Kita tahu sama-sama jamaah sekalian bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lama, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sedikit yang lebih dari 70 tahun. Wa qallama yajuzu dzalik. Lebih sedikit orang yang melewati 70 tahun dibandingkan dengan orang yang sebelum 70 tahun. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kita lihat ya keluarga kita, mungkin dia punya umur 100 tahun atau umur 90 tahun, dan biasanya kalau umurnya yang lebih dari 70 tahun atau 80, 90, biasanya lebih banyak menyusahkan dibandingkan membantu, karena memang sudah umurnya. Semua dari kita pasti seperti itu. Orang yang sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya 100 tahun atau 90 tahun, sedikit sekali yang masih bisa beraktivitas normal sebagaimana orang-orang yang masih muda.
Oleh karena itu jamaah sekalian, kita memanfaatkan umur kita yang tidak seberapa untuk memaksimalkan berbuat baik agar dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini hidup di alam keberapa jemaah? Kita hidup di alam kedua. Karena alam yang pertama yaitu kita hidup di alam janin. Setelah kita hidup di alam janin, setelah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup di alam dunia ini. Dan setelah alam ini maka kita hidup di alam barzakh. Alam barzakh yaitu ketika kita dikuburkan dan kita hidup di alam kubur atau alam barzakh. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita semua yaitu di padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya semua orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah dihisab. Kemudian alam berikutnya yaitu surga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, dan neraka bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setiap golongan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing jatahnya. Dan wa ma nunazziluhu wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kemurahan atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak akan bisa dihalangi. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita rezeki, ingin memberikan kita karunia, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dan pemberian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang beriman kepada Allah dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kita jangan heran, oh kok ini orang kafir tapi lebih kaya. Ya memang, Pak. Memang orang kafir itu surganya ya di sini. Dan dikatakan bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin. Kenapa penjaranya orang mukmin? Orang kafir mereka tidak mikir, terabas-terabas saja semua, mau zina, mau minum khamar. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berzina. Kita dihalalkan hanya untuk menikah dengan istri yang sah. Oleh karena itu zina tidak boleh, mau minum khamar tidak boleh. Seolah-olah kita dipenjara karena banyak peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala larang yang dilakukan oleh orang mukmin. Dan orang-orang kafir mereka nggak mikir begitu, mereka main terabas-terabas saja, dan semua dilakukan karena mereka menganggap bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ya hidup ini ya sekarang. Aku harus maksimal cari uang sampai jadi orang terkaya di kampung misalnya, atau orang terkaya di daerah tersebut. Setelah dia sudah menjadi orang kaya di daerah tersebut, dia foya-foya, dia melakukan apa yang dia inginkan, dan itulah yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau kita orang mukmin, kita mempunyai surga insya Allah setelah kita meninggal dunia dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan ayat tadi, unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagaimana kami memberikan kelebihan kepada satu kaum dibandingkan dengan kaum lainnya. Dan itu di dunia kita bisa lihat ya, tetangga kita ada nggak yang lebih kaya? Ada yang lebih kaya. Keluarga kita banyak yang lebih kaya. Tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita banyak yang lebih kaya. Namun yang harus kita lakukan adalah mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Kalau kita ngelihat ke atas nggak ada habisnya, Pak. Oh ini ada orang yang lebih kaya, oh ternyata orang lain lagi lebih kaya lagi, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kemudian di akhir ayat, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, dan sesungguhnya akhirat akbaru darajatin, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi tingkatannya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Jadi di akhirat juga, Pak, tidak semua kita dalam satu level, satu strata tuh nggak sama, Pak.
Pasti beda orang yang kerjaannya cuma sholat 5 waktu saja dengan orang yang sholat 5 waktu plus sholat rawatib plus sholat sunnah. Berbeda orang yang hanya puasa Ramadan saja dengan orang yang puasa Ramadan plus Senin Kemis plus Ayyamul Bid plus puasa-puasa sunnah lainnya seperti puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya. Pasti berbeda. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, dan di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat sebagian orang dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan lebih kepada setiap orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala buat bertingkat-tingkat itu semua ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti baru kita akan tahu level kita di mana. Apakah kita berada di tingkat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala atau kita di level yang sangat rendah sekali. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surat Al-Waqi'ah, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Kalau terjadinya hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadhibah, dan hari kiamat tidak akan ada yang bisa menghalangi. Khafidatur rafi'ah. Di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala bisa menentukan apakah orang ini derajatnya rendah atau orang ini derajatnya tinggi. Kita lihat di dunia kan, oh ini luar biasa ini Bapak ini. Tapi bisa jadi dia di dunia luar biasa dengan segala apa yang dia miliki, bisa jadi di akhirat dia termasuk Allah Subhanahu wa taala merendahkan dia, khafidah. Dan orang yang biasa saja di muka bumi ini, di dunia ini, bisa jadi kita lihat nanti di akhirat derajatnya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menentukan kita bukanlah di dunia ini namun di akhirat kelak. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ar-Rum, "Man kafara fa alaihi kufru." Orang kafir, ya sudah, biar dia kafir dengan kekafirannya. Kita tidak memperdulikan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Tapi orang yang berbuat amal soleh, sesungguhnya dia sedang menyiapkan tempat tidur yang enak untuk dia di kehidupan berikutnya. Yamhadun itu seperti kita menyiapkan bayi, Pak ya. Kita tahu ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahad. Mahdi itu, yamhadun itu kayak kita kalau bayi mau tidur itu kan kita siapin, Pak ya, tempat tidurnya, kita kasih yang empuk, kita kasih yang bisa membuat dia bisa tidur nyenyak, dia nggak bangun-bangun. Dan begitulah orang mukmin, orang yang beramal soleh, sesungguhnya li anfusihim yamhadun, dia setelah menyiapkan dirinya untuk tidur enak di kehidupan yang akan datang. Dan itu adalah tugas setiap dari kita, setiap orang yang beriman kepada Allah yang ada di dunia ini. Di dunia ini mungkin kita bisa 60 tahun, 70 tahun, namun di kehidupan yang akan datang, di alam barzakh, di alam kubur, bisa jadi kita 100 tahun, bisa jadi kita 200 tahun, sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat, maka selamanya kita akan berada di alam barzakh. Kita lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang kita bangun, rumah yang maksimal kita usahakan, yang kita cari materialnya sebaik mungkin, itu pilihannya cuma dua, Pak. Kita yang meninggalkan rumah itu, atau rumah itu yang meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan rumah itu dengan meninggal dunia, dan setelah itu menjadi hak ahli waris kita, atau rumah tersebut yang meninggalkan kita, waliyadzubillah, misalnya dengan bencana lah, kebakaran lah, dan lain sebagainya. Pilihannya cuma dua, kita ninggalin rumah itu atau rumah itu yang ninggalin kita. Dan itulah yang ada di dunia ini. Namun di akhirat, kalau kita melakukan amalan-amalan yang akan kita bahas ini, maka Allah akan membangunkan bagi kita bukan hanya rumah, namun istana yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya semua dari kita pasti mengimpikan istana tersebut. Untuk diketahui bahwasanya di surga bangunannya sangat luar biasa sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya, anil jannati ma bina'uha,
tentang surga, dari apa komponen-komponen bangunan yang ada di surga, maka Rasulullah SAW menjelaskan, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Bata-batanya berasal dari emas dan dari perak. Bata loh Pak ya, bukan bata ringan, bukan bata merah, bukan bata apapun, tapi bata-batanya berasal dari emas dan perak. Itu luar biasa sekali. Wa hasauha al-lu'lu'u wal yaqut, dan kerikilnya dari batu-batu mulia. Kita tahu yakut, kita tahu lu'lu', itu dari permata-permata. Jadi kerikil-kerikilnya, batu-batunya itu dari permata. Betapa istimewanya. Kemudian wa milatuha al-misk, dan semen yang untuk melengketkannya di antara bata-bata itu dari al-misk. Al-misk itu adalah kasturi. Jadi minyak yang sangat luar biasa enak itu kan baunya, atau minyak wangi itu biasanya dari kasturi atau dari misik. Kalau kita tahu ya, ada misik putih dan lain sebagainya, dan itu untuk merekatkan bata-bata yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa turabuha az-za'faron, dan debu-debu yang ada di sekitar situ dari az-za'faron, yang biasa kita minum itu Pak ya, saffron. Saffron itu berasal dari kata bahasa Arab atau az-za'faron. Man yadkhuluha yan'am la yai'as, barang siapa yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan putus asa, dan dia tidak akan bosan. Wa yakhludu la yamut, dan dia akan kekal di dalamnya dan tidak akan mati. Jadi kalau kita sudah di surga, kita nggak usah takut kenikmatan itu akan sirna dari kita, tidak usah takut. Karena kenikmatan itu akan berada kekal selama-lamanya bersama kita insyaallah ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baiknya arsitek, sebaik-baiknya bangunan adalah ketika kita di surganya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita di dunia, kita mau nyari arsitek yang bagus pasti ada aja. Sudah selesai di rumah kita, ternyata ada juga loh yang bocor. Sudah selesai rumah kita, ternyata ada juga yang karatan, ada juga yang ini, ada juga yang itu. Padahal kita bangun semaksimal mungkin untuk kita nyaman tinggal di sana. Tapi hakikatnya dunia ini tidak ada yang 100% nyaman. Kita akan langsung masuk jamaah sekalian kepada amalan-amalan apa saja yang menyebabkan kita dibangunkan istana oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yaitu ketika kita membangun masjid di muka bumi ini. Sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan istana baginya di surga. Kalau ada hadis yang mengatakan baitan, maka yang dimaksud adalah istana, bukan rumah. Jadi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan kita rumah di surga, tapi Allah bangunkan kita istana di surga. Tapi syaratnya apa? Man bana lillahi masjidan. Lillah ini harus kita garis bawahi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Pak orang yang bangun masjid biar ditahu bahwasanya yang bangun dia? Ada. Dan dia mendapatkan pujian itu, karena memang yang dia inginkan adalah pujian. Dia mau bangun masjid, yang dia inginkan pujian, dan dia sudah dapat pujian itu di dunia, dan itu tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang akan dibangunkan istana oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak adalah barang siapa yang membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Dan itu termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan naungan di hari kiamat, ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking apa? Saking dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan sedekah tersebut. Gak usah orang lain tahu, tangan kirinya loh kalau bisa tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking dia berusaha untuk menutupi sedekah tersebut. Dan itulah orang yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia membangun masjid
maka dia diberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa, yaitu dibangunkan istana di surga. Dan bagaimana caranya? Saya nggak mampu Pak untuk bangun masjid Pak. Ya mungkin kalau ada orang membuka donasi untuk bangun masjid, ya dia bilang ya udah saya yang mengcover semennya, atau saya yang mengcover lantainya, atau saya yang mengcover kipas anginnya, dan lain sebagainya. Namun kalau dia tidak mampu, ya dia berusaha sesuai dengan kemampuannya dia. Contohnya apa? Dia mampu hanya untuk menyumbang 100.000, 150.000, tapi setiap ada donasi membangun masjid, dia berusaha ikut dalam donasi tersebut, dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan bukan dari orang lainnya. Makanya sering Pak ya kita lihat kalau ada yang sedekah tulisannya dari hamba Allah. Wah itu bagus itu dia berusaha untuk tidak diketahui siapa yang menyumbang. Biarlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, karena semua dari kita hakikatnya adalah hamba Allah Azza wa Jalla, dan semua dari kita pastinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui jamaah sekalian, kalau kita membangun masjid, hakikatnya kita membangun rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjelaskan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masjid itu hakikatnya bukan milik perorangan. Makanya biasanya orang yang membangun masjid langsung diwakafkan, dan dia misalnya dia membangun masjid tapi dia masih ingin membackup masjid tersebut. Misalnya ada kajian-kajiannya atau ada acara iftarnya, buka puasa bersama, itu dia selalu membackup. Membackup itu adalah hal yang sangat baik sekali, membackup keuangannya. Namun pada hakikatnya masjid tersebut sudah menjadi milik umat atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang membangun masjid hakikatnya sangat luar biasa besar pahalanya, karena dia mengeluarkan, terus dia tidak bisa mengintervensi masjid tersebut, karena masjid tersebut yang dia sudah susah payah bangun menjadi milik umat. Dan disitulah dites keikhlasannya, apakah dia betul-betul ikhlas karena Allah, ataukah dia masih ingin intervensi, dia masih ingin mengatur dan lain sebagainya. Jadi jamaah sekalian, bagi kita yang mempunyai keuangan yang lebih, kita mempunyai harta yang lebih, tidak ada salahnya kita berusaha untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang perempuan berkulit hitam yang ketika itu sering sekali membersihkan masjid. Kemudian setelah perempuan tersebut meninggal dunia, Rasulullah SAW mencari-cari mana perempuan yang biasanya perempuan kulit hitam tidak mempunyai status sosial sama sekali di zaman Rasulullah SAW. Namun ketika itu kok bisa dicari oleh Rasulullah SAW. Dicari ketika itu, ditanya para sahabat, mana perempuan yang biasa membersihkan masjid, perempuan kulit hitam tersebut. Apa kata para sahabat? Ya emangnya seberapa penting ya Rasulullah engkau untuk mengetahui perempuan tersebut? Padahal Rasulullah SAW bertanya, halla adzantumuni, kenapa kok kalian tidak memberitahu kepadaku bahwasanya wanita tersebut sudah meninggal dunia? Dan ketika itu Rasulullah SAW pergi ke kuburan wanita tersebut dan mendoakan wanita yang meninggal dunia tersebut. Dan itu adalah orang yang hanya membersihkan masjid saja. Bagaimana dengan orang yang membangun masjid? Pastinya mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qutah. Barang siapa yang membangun masjid walaupun sangat kecil sekali sampai diibaratkan sebagai tempat di mana hewan-hewan saja bisa hidup, itu kan nggak terlalu besar ya, seperti kandang lah atau seperti apalah, itu tidak besar. Barang siapa yang membangun masjid
hanya sekecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia istana di surga. Itu kalau dia bangun masjidnya hanya kecil, apalagi membangun masjid yang besar. Semakin banyak orang yang sholat di sana, semakin banyak pahala dari orang tersebut. Semakin besar masjid yang dia bangun, semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari masjid tersebut. Dan bahkan orang yang membangun masjid kecil saja mendapatkan pahala seperti itu, dan itu adalah merupakan perumpamaan saja dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalau kita bangun masjid walaupun kecil pun, ya kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita membangun masjid sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau bisa setelah selesai kita membangun masjid, ya kita perhatikan masjid tersebut. Misalnya dia butuh untuk karpet, terus dia belum punya karpet, maka dia punya kelebihan uang, maka dia penuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masjid tersebut, sound system, kemudian kipas angin dan lain sebagainya, agar jamaahnya bisa nyaman di dalam masjid tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di antara amalan yang bisa dengan itu kita dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Tahu Pak ya surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya udahlah Ustaz, daripada saya bangun masjid saya baca Al-Ikhlas saja 10 kali kan enak, sama pahalanya. Oh ya bukan, itu namanya orang pelit namanya. Kalau dia sudah punya uang sangat banyak sekali, namun sengaja dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuai dengan kemampuan. Orang yang tidak mampu, ya ada jalan lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat", barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif, tapi sebagian lagi ulama menjelaskan bahwasanya boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Jadi tidak ada salahnya kita untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dan dengan itu di riwayat lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia istana di surga. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Karena surat Al-Ikhlas ini penuh dengan keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzulnya, kenapa kok surat Al-Ikhlas ini diturunkan? Ketika itu orang kafir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, siflana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami atau terangkanlah kepada kami Tuhanmu itu seperti apa sih? Dan kemudian turunlah surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ahad atau Maha Esa, Maha Satu. Allahus Samad, kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita bergantung. Jadi semua kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan Allah sangat tidak butuh kepada semua makhluk-makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai keturunan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyaingi Allah Azza wa Jalla. Dan itu syaratnya Tuhan. Jadi syaratnya untuk menjadi Tuhan itu yaitu 4 itu. Kalau dia tidak esa, ya dia bukan Tuhan namanya. Kalau dia masih membutuhkan kepada seseorang, misalnya dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh dibersihkan, dia butuh apa, berarti dia bukan Tuhan. Karena hakikatnya Tuhan adalah as-samad, atau tidak membutuhkan kepada apapun, sedangkan semua orang membutuhkan kepada Rabb tersebut atau kepada Tuhan tersebut. Lam yalid wa lam yulad. Dan kalau mau jadi Tuhan, ya dia harus tidak mempunyai anak, dan dia harus tidak dilahirkan. Kalau ada Tuhan yang dilahirkan atau mempunyai anak, berarti hakikatnya dia bukanlah Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kalau bukan ada 4 syarat tadi, ya belum bisa dikatakan dia Tuhan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sebab-sebab lainnya yang mampu kita untuk dibangunkan surga atau dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, yaitu orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristirja. Istirja itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada musibah yang menerpa anaknya. Biasanya kita kalau kehilangan harta ya sedih-sedih, tapi nggak terlalu. Kalau kita kehilangan pasangan lebih sedih lagi. Kalau kita kehilangan anak biasanya lebih sedih lagi. Dan orang yang di puncak kesedihan tersebut, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah dengan setiap kondisi yang ada, setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian dia beristirja atau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sesungguhnya dia akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah azza wajal ketika itu bertanya, idza mata waladun li'abdin qala Allah azza wajal, ketika seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mempunyai anak dan dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat-malaikatnya, qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kamu yang mencabut nyawa anak hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui hal tersebut. Fayaquluna na'am, maka para malaikat tersebut mengatakan, iya wahai Allah azza wa jalla. Fayaqul qabattum samrata fuadi, apakah kalian semua yang mengambil nyawa dari buah hatinya? Dikatakan samratu fuadi, yaitu buah hati hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka mereka semua mengatakan iya. Malaikat-malaikat tersebut mengatakan iya wahai Allah azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut, dan Allah Maha mengetahui, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, maka malaikat tersebut menjawab, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah dan beristirja. Memujimu dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah di setiap kondisi, di setiap keadaan. Wastarja, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini hanyalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ubnu li'addi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd, bangunkan bagi hambaku istana di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamd, atau istana orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang karena beratnya hal tersebut, oleh karena itu ganjarannya juga sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ada seseorang yang bernama Abu Thalhah mempunyai anak. Abu Thalhah ini mempunyai anak yang mana anaknya masih kecil dan sakit-sakitan. Abu Thalhah ini adalah suami dari Ummu Sulaim. Ketika itu Ummu Sulaim dan Abu Thalhah sama-sama merawat anak tersebut yang masih kecil, yang masih balita. Kemudian pada suatu saat Abu Thalhah harus berjalan atau harus safar, pergi keluar kota. Akhirnya safarlah Abu Thalhah ini. Dan ini kita akan mengkisahkan mengenai kesabaran yang sangat luar biasa dari Ummu Sulaim. Jadi dia bukan hanya hamidaka wastarja, bukan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristirja, namun sangat sabar sekali dan sangat tabah sekali. Biasanya kita tahu sabar itu siapa, Pak? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Biasanya bapak-bapak kan ya yang lebih sabar. Dan ini istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Ketika Abu Thalhah safar, kemudian anak ini ternyata meninggal dunia. Anak ini meninggal dunia, dan ketika Abu Thalhah datang dari safarnya, Ummu Sulaim sudah
mengkafankan, sudah memandikan, sudah mengkafankan, dan sudah mengkuburkan anak dari Abu Tolha. Jadi nggak kayak zaman sekarang, Pak ya, suaminya bisa ditelepon bilang anak saya sakit, anak saya sudah, anak kita sakit, anak kita dalam kondisi yang kurang baik. Bukan begitu. Zaman dulu ya tidak bisa dikabarkan kecuali nunggu suaminya datang. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim ketika suaminya datang? Suaminya datang dari safar, maka yang disiapkan oleh Ummu Sulaim adalah hidangan dan masakan terenak untuk suaminya. Disuruh makan dulu suaminya, disuruh menikmati apa yang dia masak. Setelah selesai, maka Ummu Sulaim berdandan secantik mungkin agar bisa digauli oleh Abu Tolha, oleh suaminya. Dan ketika itu dia berdandan dengan sangat luar biasa istimewa sekali. Akhirnya setelah Abu Tolha makan, maka Abu Tolha berhubungan dengan Ummu Sulaim. Setelah selesai semua, baru diberitahu bahwasanya anaknya meninggal dunia. Karena apa? Karena suaminya dari jauh, Pak. Dari jauh, safar, capek. Ketika datang langsung diberikan kabar yang sangat menyedihkan, pasti dia akan shock sekali. Namun dipenuhi dulu kebutuhannya, yaitu kebutuhan perutnya, makannya, dan kebutuhan biologisnya. Setelah itu Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Tolha, wahai Abu Tolha, bagaimana menurutmu ketika seseorang ada yang meminjamkan kita uang atau ada yang meminjamkan kita benda, kemudian setelah itu diminta lagi, diambil lagi benda tersebut. Abu Tolha spontan diam jawab, ya kita balikin kalau memang diminta, karena memang kita dipinjamkan barang tersebut. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala meminjamkan anak kita kepada kita, dan sekarang anak kita sudah diambil balik oleh yang mempunyainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Abu Tolha gimana, Pak? Sedih, Pak. Abu Tolha sedih, dan Abu Tolha sempat kesal sama istrinya. Kau nggak bilang dari tadi sih? Coba bilang dari tadi kan. Tapi Ummu Sulaim mempunyai alasan kenapa dia tidak bilang dari tadi. Dia berusaha untuk memanjakan suaminya semaksimal mungkin. Setelah itu maka Abu Tolha yang sangat marah karena istrinya tidak ngasih tahu dari awal. Jadi kalau dikasih tahu dari awal juga udah tidak bisa diapa-apain juga kan, Pak ya. Kan sudah dimandikan, sudah dikafankan, dan sudah dikuburkan. Kemudian Abu Tolha datang ke Rasulullah SAW dan melaporkan hal ini. Maka Rasulullah SAW mendoakan Abu Tolha dan Ummu Sulaim, insya Allah setelah ini engkau akan diberikan anak lagi, dan anak itu akan menjadi anak yang soleh. Dan kejadian doa dari Rasulullah SAW setelah itu digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang meninggal dunia tersebut dengan anak soleh, dengan anak yang baik. Dan di sini kita bisa tahu bahwasannya barang siapa yang ditinggal, meninggal atau mendapatkan musibah kepada anaknya, dan dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi, dan bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia akan mendapatkan atau dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal lainnya yang bisa membuat kita dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menutup celah-celah shaf yang renggang. Jadi kalau kita lihat ya, ketika sholat ada shaf-shaf yang renggang, maka kita berusaha untuk, Pak geser dikit Pak, nah yang kiri juga geser dikit, dan dia masuk di shaf tersebut kalau memang cukup. Nah jadi jangan juga shafnya sisanya cuma segini terus dia maksa untuk masuk, terus dia dempet-dempetan, itu jangan juga. Tapi dia berusaha untuk merapatkan shaf, akhirnya yang di sini lebih rapat, lebih rapat, lebih rapat, lebih rapat, dan di ujung mungkin bisa orang satu lagi masuk. Dan itu termasuk salah satu yang Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan istana di surga, sesuai dari hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan fi shaffin," barang siapa yang menutup celah yang ada di dalam shaf salat, rafa'ahullahu biha darajah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Au banallahu lahu baitan fil jannah, atau akan Allah Subhanahu wa taala bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun caranya juga harus baik-baik Pak ya, harus baik-baik, menyuruh orang untuk menggeser dan merapatkan shaf.
Begitu juga ketika sholat Jumat. Nah, biasanya sholat Jumat kan gitu Pak ya, bawa sejadah yang besar, sejadah yang satu sejadah bisa cukup buat 2 orang. Ketika dia suruh Pak geser dikit Pak, dilihat orangnya malah dia nggak mau geser. Jadi itu tidak tepat juga, karena memang kita berusaha untuk memberikan space kepada sesama muslim, sesama mukmin yang sholat ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Dan kalau dikatakan kepada mereka tafassahu fil majalis, lebih berikanlah jarak untuk orang tersebut duduk. Fafsahu, maka berikanlah kelonggaran untuk orang tersebut agar dia bisa duduk. Yafsahillahu lakum, maka kalian akan diberikan kelonggaran juga oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pahalanya sangat luar biasa besar apabila kita menutup celah-celah shaf yang kosong, dan kita juga memberikan celah kepada saudara kita sesama muslim agar mereka bisa mendapatkan shaf-shaf yang paling depan. Karena dalam hadis lainnya Rasulullah SAW memerintahkan juga aqimus sufuf wa hadu bil manakib. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan shaf dan merapatkan shaf tersebut. Wala tada'u furujatin lisyaiton, dan janganlah membiarkan celah tersebut diisi oleh syaitan. Karena kalau kita rapat, maka sholat kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup dengan poin terakhir ya, karena sudah mau adzan, yaitu salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita istana di surga, yaitu kita continue dalam melakukan sholat rawatib. Sholat rawatib ada berapa rakaat Pak? 12. Apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur jadi 6, 2 rakaat setelah maghrib jadi 8, 2 rakaat setelah isya jadi 10, dan 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh jadi 12 rakaat. Ya, saya ulangi lagi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah 12 rakaat yang mana kalau kita selalu melakukannya, maka kita akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil yaumi wal lailati 12 raka'ah." Barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, yang dimaksud adalah sholat sunnah rawatib tatawuan. Ya, tatawuan ini adalah sholat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar atau sebelum subuh. Dan ketika Ummu Habibah yang merupakan istri dari baginda Rasulullah SAW mendengarkan hadis ini, maka Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Habibah meriwayatkan kepada sahabi yang lain atau sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku mendengarkan dari Ummu Habibah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi insya Allah setelah ini orang-orang yang mendengarkan hadis ini insya Allah tidak akan meninggalkan sholat rawatib setelah mendengarkan hadis ini, karena akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur Rasulullah pengen sholat sunnah tapi tidak bisa karena menyambut tamu. Kemudian tamu tersebut sampai asar, akhirnya Rasulullah SAW mengqadha atau mengganti sholat sunnah ba'da duhur. Kapan digantinya? Setelah asar. Jadi ini saking pentingnya sholat sunnah rawatib, sampai Rasulullah SAW mengqadha sholat tersebut sampai setelah asar, karena beliau ada tamu ketika itu.
Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang sangat penting ya yang harus kita bahas, yaitu sebuah hadis yang mana menjelaskan kita akan 3 amalan langsung yang membuat kita dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka mira'an wa in kana muhiqqan." Aku menjamin istana di pinggiran surga liman taraka mira'an, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Jangan kira Pak ya, istana di pinggiran surga itu tetap istana Pak, walaupun di pinggiran surga. Di sini kita rumah pinggiran kali lagi, masih kita beli masih. Tapi itu istana di pinggiran surga yang mana Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Jadi kalau kita sudah berdebat dengan satu orang, dia sudah mulai meninggikan suara, sudahlah tinggal saja. Ngalah bukan berarti kalah. Dan kalau kita biasanya lagi debat, tahu-tahu kita ngomong A, istri kita ngomong B, kita ngomong C, istri kita ngomong D, debat terus, udah tinggalin aja Pak. Insya Allah kita mendapatkan istana di pinggiran surga yang Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi orang-orang yang taraka mira'an, yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun dia cuma bercanda. Kan sebagian bahkan ada sekarang Pak ya, orang yang nyari uangnya dari bercanda, walaupun dia terserah itu bohong atau enggak, itu urusan belakangan. Ya mungkin orang-orang yang stand up lah, orang-orang yang ini itulah. Kalau bisa kita bercanda nggak apa-apa, tapi jangan bohong. Kita lebih kreatif lagi untuk bercanda, tapi jangan bohong, karena akan dibangunkan istana di tengah surga liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, siapa yang meninggalkan kebohongan walaupun dia hanya bercanda. Kemudian puncaknya yaitu wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquh, dan aku menjamin surga di paling puncak, aku menjamin istana di puncaknya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwasanya Allah akan menjamin istana di surga yang paling atas, liman hassana khuluquh, barang siapa yang memperbaiki akhlaknya, atau dalam hadis lainnya liman hasuna khuluquh, barang siapa yang akhlaknya baik. Jadi akhlak baik itu bisa diusahakan Pak. Jadi bukan hanya orang lahir-lahir tahu-tahu akhlaknya langsung baik, itu bukan. Jadi orang yang bejat pun akhlaknya bisa baik kalau dia mengubahnya. Begitu juga orang yang baik bisa berbuat buruk, bisa menjadi buruk kalau dia salah pergaulan lah, kalau dia salah teman lah, dan lain sebagainya. Jadi berakhlak baik bisa diusahakan dan bisa diubah. Jadi akhlak-akhlaknya yang masih belum baik, ya kita perbaiki akhlaknya. Karena itu akan dibangunkan surga atau akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di puncaknya surga. Dan dengan itu semua jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua apa yang kita pelajari tadi mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang minta sumbangan untuk masjid, ya kita nyumbang semaksimal mungkin. Kalau kita sudah punya uang sangat luar biasa banyak, ya kita sendiri yang bangun masjid tersebut. Kemudian kalau kita bisa untuk tidak meninggalkan sholat rawatib, ya kita selalu sholat rawatib. Kita bisa untuk membaca qul huwallahu ahad 10 kali, ya kita membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Kalau kita ditimpa musibah, ya kita harus berusaha untuk bersabar, dan kita berusaha tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya dari poin-poin yang dapat kita sampaikan. Mungkin ini saja. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada 2 menit mungkin ya bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Pak Ustadz, Ana mau bertanya yang eh, bergurau dalam keadaan bohong itu Ustadz. Yang bergurau dalam keadaan bohong, yang bohong itu Ustadz. Kan kadang kita itu sama teman-teman gitu Ustadz, kita ngomong, oh ya tadi itu sudah datang loh di sini, dia tuh bawa ini gitu. Padahal bohong Ustadz. Tetapi setelah itu, setelah semua istilahnya semua ketawa atau apa itu, kita unda bohong gitu. Itu gimana Ustadz? Apa termasuk yang berbohong tadi Ustadz? Ya wallahu alam ya, kalau yang antum tanyakan tadi apakah termasuk bohong apa enggak, ya tetap walaupun dia ngasih tahu terakhirnya bahwasanya dia bohong, ya tetap dia termasuk bohong. Dan insya Allah kalau kita kreatif, kita bisa insya Allah untuk misalnya bercanda, untuk sekedar bergurau, untuk sekedar ketawa, walaupun kita tidak berbohong. Dan itu banyak sekali, bahkan ada candaan-candaannya para ulama, candaan-candaan orang-orang yang soleh itu saya pernah membaca, itu memang betul lucu, tapi dia tidak ada unsur berbohongnya sama sekali. Jadi kita berusaha menggapai istana Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi bohong walaupun niat kita hanya untuk bercanda. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Lagi satu mungkin? Ya, dicukupkan Ustaz. Mungkin kalau tidak ada, kita langsung tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.